Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Dinner Romantis. Bian calling Lira. Halo? Halo, di mana, Ra? Ini baru selesai kelas. Ya udah, gue jemput lo sekarang ya. Langsung ketemu di kafe depan kampus aja gimana? Oke deh, gue tunggu di sana. Oke. Sambungan telepon pun terputus. Bian segera pamit kepada kedua temannya untuk menjemput sang pujaan hatinya. Gue cabut duluan deh ya, ucap Bian sambil memakai jaketnya. Mau kemana emangnya? Tanya Dion. Bukannya bawa nongkrong aja di sini, sambungnya. Sorry, nanti lo tikung lagi. Hahaha, ucap Bian bercanda. Sialan, lo kata gue teman apaan yang suka nikung? Ucap Dion tak terima. Lagian juga gue udah punya target. Ucapnya lagi sambil tersenyum. Alah, target mulu, gerak kagak. Yang ada kabur tahu rasa lo. Ucap Andre sambil tertawa. Disusul Bian juga ikut menertawakan Dion. Kalian berdua ini bener-bener temen gak ada akhlak ya. Ucap Dion mendengus sebal. Karena selalu jadi bahan bulian kedua sahabatnya. Udah ah, gue cabut sekarang. Kasian cewek gue. Takutnya ntar digodain abang-abang cilok lagi. Karena kelamaan nunggu. Ucap Bian tertawa. Berarti ketampanan seorang Fabian terkalahkan dengan ketampanan seorang babang cilok. Ucap Andre tertawa dan sukses mendapatkan tumpukan botol lagi dari Bian. Bian sudah tahu bahwa Andre akan kembali meledeknya. Maka dari itu ia pergi dengan membawa botol minumannya. Dan benar saja, baru ia jalan beberapa langkah, Andre sudah mulai bersuara dan rasakan hadiah dari Bian. Sayang, panggil Bian saat melihat Lira memasuki kafe. Lira berjalan dengan santai sambil melambaikan tangannya ke arah Bian yang tengah berdiri menyambut kedatangannya. Di meja yang sudah disiapkan beberapa hidangan untuk mereka makan malam berdua. Maaf lama, ucap Lira langsung mencium pipi Bian dan dibalas dengan ciuman di kening Lira. Tidak masalah, coba Bian tersenyum, lalu mendudukkan kembali dirinya di kursi setelah mempersilahkan Lira untuk duduk. Kamu udah dari tadi ya? Kok makanannya udah siap? Tanya Lira. Iya, kini mereka sudah berkomit untuk mengubah cara panggilan menjadi aku dan kamu. Bukan lo dan gue seperti biasanya. Enggak juga, aku baru datang 10 menit yang lalu. Ucap Bian jujur. Tapi makanan ini? Tanya Lira dengan bingung. Pasalnya, meja yang dipilih Bian ini berada di paling ujung ruangan kafe dan sudah dihias dengan beberapa bunga serta lilin. Dan juga makanan sudah terhidang rapi di meja. Kamu lupa, ini kafe Bang Fahmi, kakaknya Jenar. Jadi aku minta tolong sama dia. Ucap Bian terkekeh, malah membuat Lira mencebik kesal. Aku kira kamu yang nyiapin ini semua. Ucap Lira. Siapapun yang nyiapin, yang penting ini spesial buat kamu. Ucap Bian mengecup tangan Lira dengan lembut, membuat wajah Lira merona. Aku ada sesuatu buat kamu. Ucap Bian lagi, sambil tangan satunya merogoh saku pada jaketnya, dan memberikan sebuah kotak peludu berwarna biru mungil kepada Lira. Why? Tanya Lira mengernyitkan dahinya. Bukalah,
Ucap Bian tersenyum. Lira pun perlahan membuka kotak itu dan sedetik kemudian senyum terbit di wajahnya. Kamu suka? Tanya Bian dibalas anggukan oleh Lira. Lalu, ia pun mulai beranjak dari duduknya dan berdiri tepat di belakang Lira. Aku pakaikan, ucap Bian mengambil sebuah kalung yang berada di kotak itu dan memasangkannya di leher jejang Lira. Cantik, secantik yang memakainya. Ucap Bian mengecup kepala Lira. Aku gak nyangka kamu bisa seromantis ini, Bi. Ucap Lira tersenyum senang. Dan wajahnya pun sudah memerah, seperti tomat. Aku baru kali ini seromantis ini sama cewek. Ucap Bian jujur. Iya, memang ia playboy. Tapi ia tidak pernah mau repot-repot menyiapkan dinner romantis atau membelikan perhiasan kepada mantan-mantannya. Paling hanya perhatian-perhatian kecil saja, atau bila pacarnya meminta barang, ia hanya perlu membayar tanpa mau memilihkan barangnya. Berbeda dengan Lira, dia khususkan memesan kalung itu dan memilihkannya secara langsung, bentuk dan modelnya. I love you, Bi. Ucap Lira mendongakkan kepalanya ke atas dan tersenyum semanis mungkin. I love you tuh sayang, ucap Bian langsung mengecup singkat bibir Lira. Bian, ini tempat umum. Ucap Lira kesal lantaran Bian mencium bibirnya di tempat umum. Why? Tanya Bian cuek, lalu segera kembali mendudukkan dirinya di kursi. Biar semua orang tahu kalau kamu adalah milikku. Ucap Bian mengedipkan sebelah matanya. Lama-lama aku diabetes kalau dengerin gombalan receh kamu kayak gitu. Ucap Lira yang lagi-lagi tersipu dengan ucapan Bian. Biar receh, yang penting bisa buat kamu bahagia, kata Bian lagi. Akhirnya mereka berdua menikmati makan malam berdua dengan romantis. Hingga tiba-tiba suara seseorang mengalihkan keromantisan keduanya. Sayang, panggil orang itu seketika membuat keduanya langsung menoleh ke arah sumber suara. Raffi, seru Bian dan Lira bersamaan. Berhenti manggil gue sayang-sayang, atau mulut lo bakal gue sumpel pakai sepatu, ucap Ariel dengan ketus. Bian masih terdiam di tempatnya, melihat Raffi dan Ariel berdebat tanpa sadar akan keberadaannya. Gue gak nyangka bisa ketemu lo di sini, ucap Raffi dengan tersenyum senang. Namun, Ariel hanya berekspresi datar. Riel, gue masih sayang sama lo, dan gue akan terus berusaha buat dapetin lo lagi, ucap Raffi yakin. Lo langkahi dulu mayat gue, ucap Bian dingin dan menatap tajam ke arah Raffi. Bang Bian, seru Raffi terkejut karena baru menyadari keberadaan Bian. Riel, jangan bilang, ucap Raffi menggantung dan saling melirik ke arah Ariel dan Bian bergantian. Iya, dia cowok gue dan calon suami gue, so berhenti lo gangguin gue. Dan fokuslah untuk mengurus anak istri lo, ucap Ariel ketus. Hahaha, Raffi langsung tergelak mendengar jawaban Ariel. Apa Bang Dion tahu? Satu pertanyaan yang keluar dari mulut Raffi membuat Bian langsung menatap tajam dan bingung. Apa urusannya sama dia? Ucap Ariel ketus. Begitupun Bian juga bertanya dalam hatinya, apa urusannya sama Dion? Sial banget nasib tuh orang, haha, ucap Raffi masih dengan tawanya. Bi, ayo pergi, aku udah gak mood di sini, ucap Lira langsung menarik tangan Bian dan pergi meninggalkan kafe. Riel, tunggu, gue masih pengen ngomong sama lo, ucap Raffi dengan wajah seriusnya.
Jangan pernah sentuh cewek gue. Seru Bian menghempaskan tangan Raffi yang telah mencekal tangan Lira. Dia mantan gue kalau abang lupa. Ucap Raffi tersenyum tipis. Gue gak nyangka. Seorang Fabian Pranata Yoga ngambil bekasan cewek dari sepupu sahabatnya sendiri. Ucap Raffi sukses membuat darah Bian mendidih. Emosi yang sedari tadi ia tahan akhirnya sukses meledak tatkala mendengar kata bekas. Sekali bogem, Raffi langsung tersungkur di lantai hingga ujung bibirnya sedikit berdarah. "Bi!" teriak Lira karena terkejut. "Sialan," ucap Raffi lalu ia bangkit dan membalas bogeman dari Bian. Untuk beberapa saat mereka saling bertukar bogem. Hingga kini wajah keduanya sudah berpoles warna cantik, yakni ungu kemerahan. "Stop!" teriak Lira yang sudah menangis melihat Bian juga lebam. "Cukup Bi, cukup," ucap Lira langsung memeluk tubuh Bian dari belakang agar tak bisa memukul Raffi lagi. Bukan Lira tidak ingin melihat wajah Raffi semakin ancur. Hanya saja Ariel memang tidak menyukai kekerasan. Terlebih wajah Bian pun juga ikut bermake up ungu kemerahan akibat bokeman dari Raffi. "Sekali lagi gue lihat lo deketin cewek gue atau ngatain dia barang bekas, abis lo sama gue," ucap Bian lalu segera menarik tangan Lira untuk pergi meninggalkan kafe. Sedangkan Raffi hanya tersenyum getir di lantai melihat kepergian Bian dan Ariel. "Semoga lo bisa lebih bahagia dengan pilihan lo yang sekarang, Rel. Gue seneng kalau ternyata Bang Bian gak hanya jadiin lo mainan semata," ucap Raffi dalam hati, masih dengan tawa getirnya. Iya, Raffi hanya menguji seberapa kuat hubungan mereka berdua. Raffi akan berusaha melupakan Ariel, walau ia sadari itu sangat sulit. Tapi setidaknya melihat Ariel, wanita yang sangat dicintainya, berada di tangan orang yang tepat, bisa membuatnya lega. Tinggal ia hanya penasaran, apakah Dion tahu bahwa Bian dan Ariel berpacaran atau tidak. Karena seingatnya Dion pun tengah mengejar Ariel. "Apa perlu gue tanya sama si Dion?" gumam Raffi dalam hatinya. Bersambung.